kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Boleh sebelum kita mulai pembelajaran silakan lihat kanan kirinya, barangkali ada sampah. Coba dilihat, diambil sampahnya. Silakan. Sudah? Oke. Silakan dipimpin untuk doa untuk ketua kelasnya. Sebelum belajar membaca doa, membaca surat Al-Alaq. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana Ma lam ya'lam. kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'an. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u najiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke materi langkah kerja pembuatan sanggul. Kemarin sudah dijelaskan tentang tentang sejarah sama langkah-langkahnya. Hari ini kita masuk. Kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini peserta didik itu mampu melaksanakan sanggul tradisional dari awal sampai akhir ya, dari penggunaan bajunya, kemudian sanggul, aksesorisnya, istilahnya total look kayak gitu. Dan setelah praktek itu kita diwajibkan membersihkan kembali area kerja sesuai dengan SOP industri. Nanti Ibu praktekkan 2 klien atau 2 model di depan biar kalian bisa mengamati langsung bagaimana sih caranya membuat sanggul yang baik seperti itu ya. Ini ada beberapa metode penilaian. Yang pertama adalah penilaian keterampilan. Keterampilan di sini adalah kalian secekatan mana atau seterampil sekreasinya itu seperti apa. Yang kedua, ada penilaian sikap. Sikapnya itu adalah kalian selama di kelas, kemudian selama mengerjakan praktek, itu seperti apa sikapnya. Yang ketiga adalah ada soal dari Ibu, refleksi kalian selama mengikuti pembelajaran ini ya. Kalian boleh lihat ke slide-nya. Di sini ada 2 gambar sanggul. Yang pertama adalah sanggul Ciwidey, yang kedua ada sanggul Ukel Konde. Apa yang Anda ketahui tentang sanggul tradisional? Saya Bu. Silakan selfie. Sanggul yang biasanya digunakan oleh orang zaman dahulu karena waktu zaman dahulu belum ada penataan. Baik. Berarti tahu ya, zaman dahulu itu belum ada penataan sama sekali. Jadi masih awam.
Yang ketiga, apa yang Anda lihat setelah melihat dua gambar di depan ini? Pikiran Anda kayak gimana gitu untuk ke depannya? Silakan Dinda. Dapat membedakan bentuk sanggulnya, kemudian dapat mengaplikasikannya di rumah ketika ada yang meminta tolong. Oke, berarti perpikiran Dinda udah jauh ya. Maksudnya ketika kita di luaran, ada yang minta tolong, pastinya ada yang mau hajatan atau ada yang kartinian, itu bisa kita minta tolong kita. Kita menawarkan jasa kita. Boleh sama saya aja seperti itu. Kira-kira ada yang berani nggak seperti itu? Berani. Oke, lanjut ya. Oke, sebelum lari ke penilaian, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya sudah dibagi. Kelompok 1, spinning wheel-nya di situ. Kelompok 1, oke langsung aja lah Ibu dibagi. Kelompok 1, kelompoknya itu siapa? Dinda, Aura, sama Habibah. Nah, Dinda, Aura, sama Habibah ini ambilnya itu adalah Sanggul Ciwidey. Kelompok 2, kelompoknya Salsabila, siapa namanya? Intan sama harus ini ya. Minta tolong Aisyah sama Awak. Ibu akan mendemokan, nanti kalian boleh ada yang maju ke depan untuk satu-satu dulu aja. Nah, satu di sini, ini di sini. Oke. Gini aja. Oke, silakan modelnya. Satu-satu dulu, Bibin dulu. Nah, Ibu akan menjelaskan gimana caranya membuat sunggar yang benar, kemudian bikin alur sanggul yang benar juga. Yang ketiga adalah mengaitkan antara si sanggul dan sama sanggul sama sunggar. Silakan dibuka. Maaf ya. Ada yang mau ke depan boleh? Bu, boleh saya? Boleh, silakan. Sini. Yang dari sana kelihatan ya? Nah, pengambilan ini udah dibagi. Agak ke sini biar temennya kelihatan. Rapih itu kita harus nariknya dengan secara benar. Kemudian kalau ketika padat itu harus ditekan. Nah, coba dipegang Awa. Kira-kira udah nyampe bawah belum? Silakan. Ininya, yang dipegang ininya. Oh, udah. Dah, oke, gitu ya. Kita lanjutkan. Narik ininya itu sesuai dengan arah pertumbuhan rambut ya. Jadi biar dia tetap padat. Kita bikin yang Ciwidey ya ini ya. Kalau Ciwidey itu daerah bagian atasnya ini harus lebih tinggi dari yang samping. Mansaknya harus cepat apa pelan? Enggak, karena kita mengejar waktu, jadi harus cepat. Nanti kalian lebih banyak berlatih biar kalian bisa lebih cepat mengerjakan. Kalian kan selama ini masih bingung kan? Nah, ini dibalikin ke depan, disisir dulu halus. Karena kita fokusnya adalah di bagian depan. Bagian depan ini dikasih hairspray sedikit. Kemudian kita kaitkan. Pastikan samping kanan kirinya rapih dulu ya. Nih, daerah sininya nih. Kalau mau gantian sama temennya boleh. Barangkali temennya itu. Siapa yang mau ini lagi kelompok 1 dan 2 boleh? Iya, makasih. Kelompok 1 dan 2 boleh ke depan. Mau nanya Bu? Boleh.
Nutupin karetnya pakai rambut. Kayak rambut? Dari sini. Iya, yang dari belakang. Jadi kalau kita kelihatan rambutnya itu, kalau kelihatan karetnya itu nggak bagus. Kalau mau ada yang ditanyakan boleh maju ke depan ya. Nah, cara mengaitkan cemarannya pakai ini, pakai karet sama pakai bobby pin. Bobby pinnya dimasukin satu dulu ke sini. Nanti kita ini kurang. Kiri. Mana dia? Oh, salah. Nah, ini nanti dimasukkan ke sini, diselipin ke sini. Nah, ini agak lonjong ya, karena memang sanggul ini tuh memang agak lonjong. Sesuai dengan bentuk yang kemudian kita kaitkan dengan pakai harnet biar rapi. Kita kaitkan dengan bobby pin ke antara sanggul dengan sunggarnya. Kalau kita nggak bikin sunggarnya kencang ataupun padat, nanti dia ikut ketarik dengan rambut ke sanggul. Oke. Nah, ini kalian nanti bisa membedakan antara ukel konde dan ciwide ya. Sasak dulu bentar. Ini disasak, harus padat. Gimana caranya biar padat tadi kata si siapa? Awa ya? Itu tuh ngikat, megangnya harus kenceng. Jadi berlawanan antara sisir sama narik rambut. Wah, jangan sampai merusak sunggar. Oke. Tangannya basah, Bu. Bapak sok pelan-pelan. Aksesoris ini ada 3 macam. Yang 2 adalah tusuk konde, satunya adalah penetap. Ini yang tusuk kondenya 2, kita taruh kanan kirinya seperti ini. Nah, seperti ini 2. Ininya, ini namanya apa tadi? Penetap. Nah, ini taruh di bagian atas. Kalau kena bilang ya. Nah, tarik ke sana. Seperti ini ya masangnya ya. Kanan kiri, kemudian bagian atas. Baru ibu akan menjelaskan proses penilaian dari proyek tersebut. Oke, yang pertama adalah menganalisa. Kalian kan tadi sudah menganalisa kan, gimana sih caranya membuat sanggul yang benar. Yang kedua, bentuknya itu harus seperti apa. Yang kedua, alur sanggul dari pembuatan sanggul ciwidey dan ukel tekuk itu kan alurnya berbeda, tahanan antara si sunggar dan sanggul. Ke atas, samping, sila, ke depan, ke atas, samping, sila, kanan, ke atas, kanan, kiri, atas, kanan, kiri, ke atas, kanan, kiri, ke atas, depan, kiri, depan, kanan, depan, kiri, depan. Terima kasih. Silakan duduk.
kita langsung ke presentasi. Presentasi kelompok pertama, silakan maju ke depan. Deh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Dinda Lestari. Saya Siti Salida, saya belajar di Kami akan mempresentasikan Sanggul Ciwidey. Sanggul Ciwidey biasa dipakai oleh masyarakat Sunda. Nama Ciwidey berasal dari sebuah kota yang berada di sebelah selatan kota Bandung. Sanggul Ciwidey mulai dikenal pada tahun 1947. Sanggul Ciwidey dikenalkan oleh Kanjeng Hajah Wiranata Kusuma. Pada zaman Pangeran Sumedang, namanya Sanggul Pasundan atau Pasundaan atau Sanggul Kebesaran. Kemudian berubah menjadi Sanggul Ciwidey. Bentuk sunggarnya? Bentuk sunggarnya membulat ke depan, bagian atas lebih tinggi, bagian samping lebih tipis. Kemudian alurnya, membuat alurnya yang pertama ikat rambut pada tengah-tengah bagian kepala. Kemudian kaitkan cemara ukuran 90 sampai 100 cm. Kemudian putar dari arah kiri ke kanan. Bisa dilihat di atas dari arah kiri ke kanan. Kemudian beri celah pada bagian kiri untuk memasukkan ujung sunggar ke dalam. Ujung sanggul ke dalam. Kemudian rapikan menggunakan bobibin dan hanal, dan terakhir beri harnet supaya lebih rapi. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Kenapa bisa dinamakan Sanggul Ciwidey? Karena sanggul tersebut berasal dari kota Ciwidey, Jawa Barat, jadi dinamakan Ciwidey. Baik, terima kasih. Sama. Ya, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus temannya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, pastikan arah sasakan yang kita buat ketika menyanggul itu benar, dan pemegangan antara sisir dengan yang disasak itu lebih kuat. Kenapa sih Bu harus kuat? Karena ketika nggak kuat, dia ketika disasak naik turun yang kayak tadi Sophie nyoba ya, dia nggak bakalan padet ya. Yang kedua, ketika mengaitkan sunggar, pastikan posisinya sudah benar. Kenapa sih Bu? Enggak, kan ada kan tadi letaknya yang sama, letaknya memang sama. Cuman ketika ngaitin dari sunggar, dari cemara ke ikatan itu harus benar. Ibu aja istilahnya masih ada yang kurang kencang barangkali, tapi kalian memang harus teliti di bagian itunya ya. Yang ketiga adalah pembuatan sanggul, pastikan ikatannya itu sudah benar sehingga tidak mudah lepas. Oke, untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pelajaran sama, dengan materi pembelajaran yang berbeda. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.